Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Regina Khaliza dengan NIM 158. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari tuning PPM modul 4 di shift 2. Jadi pertanyaan pertama itu adalah sebuah penyedia layanan internet itu ingin menganalisa performa dari jaringan berdasarkan 4 faktor karakteristik utama mereka. Dari sini dari data dengan 25 not jaringan dengan 4 faktor, dan kita disuruh buat peta kendali multivariat T2 hoteling dari data ini. Nah, untuk melakukan mengerjakan soal ini kita bisa menggunakan RStudio. Jadi kita bisa langsung buka RStudio ini terlebih dahulu. Nah, ini udah ada RStudio-nya. Jadi sebelumnya itu saya udah masukin Excel yang udah ada soal-soalnya tadi, yang tabel-tabel itu data-datanya udah dimasukin. Terus sudah diinstal juga packages-nya dari keempat packages ini. Jadi kita langsung bisa sebelum kita ngajarin soal satu, kita harus nginput datanya dulu biar RStudio itu bisa membaca data dari yang kita masukin gitu. Nah, ini bisa kita run soal satu dulu atau bisa sekaligus. Ini kita run aja. Nah, ini pp4 xlx itu karena nama filenya itu ini ya, nama filenya pp4, jadi disesuaikan. Kemudian kita bisa langsung mengerjakan soal 1 dengan ini yang masukkan sintaks ini. Nah, kenapa kita menghilangkan kolom subgroup? Karena tadi di tabelnya itu ada nama subgrupnya, jadi ada 1, 2, 3, dan seterusnya itu, jadi kita datanya nggak digunain gitu, kita nggak butuh data itu, makanya kita hilangin, dan sisanya itu adalah dari data-data faktor 1 sampai 4. Itu kenapa kita ngilangin dari si subgroup yang pertama, kolom pertama. Jadi makanya tulisannya soal 1, karena tadi kan kita di soal 1 dan kita ngilanginnya di bagian min 1. Nah, kalau udah, kita langsung bisa membuat peta kendalinya dengan memasukkan sintaks ini. Nah, kita bisa langsung run aja. Nah, kalau dari peta kendali itu kita bisa lihat kalau ini tuh peta kendalinya terkendali secara statistik karena nggak ada yang keluar dari batas kendali, baik upper control limit maupun lower control limit. Dan di sini juga T2 chart kan, kita mau bikin T2 peta kendali T2, tipenya T2, title-nya itu adalah judulnya di sini. Kemudian X itu adalah sumbu X itu namanya apa, dan sumbu Y-nya itu atau Y-lab itu namanya T2. Kemudian karena di gambar ini kan kita udah lihat dia nggak keluar batas kendali gitu. Sebenarnya kalau dari gambar ini juga kita udah tahu kalau nggak ada titik yang emang keluar dari batas kendali. Cuman kalau memang diperlukan atau dibutuhkan, kita bisa memasukkan syntax violations. Tapi karena di kasus ini nggak ada, dari gambarnya pun udah jelas gitu, kita boleh nggak menggunakannya, nggak menggunakan dari syntax violations. Tapi untuk memastikan, kita bisa masukkan aja si violations ini sekarang, dan dia terlihat jadi 0 semuanya karena emang nggak ada yang keluar dari batas kendali. Kemudian kita bisa langsung beralih ke nomor 2. Jadi nomor 2 itu soalnya sebuah perusahaan elektronik memproduksi peralatan elektronik dengan dua karakteristik kritis, yaitu sub operasi atau operating temperature sama tingkat kebisingan atau noise level. Jadi dari data pengukuran itu dilakukan pada setiap peralatan subgroup sama 12 subgroup. Jadi disuruh bikin grafik dari generalized variance untuk memonitor variabilitas dari sebuah operasi dan tingkat kebisingan. Nah, ini sebelumnya datanya juga udah dimasukin ke Excel yang soal nomor 2 ini. Jadi kita bisa langsung ke RStudio-nya aja. Nah, kita bisa langsung masukin sintaksnya, yaitu soal 2, membuat peta kendali generalized variance, data M and P. Jadi M itu adalah jumlah subgroup, tadi subgrupnya itu adalah kan ada 12.
Terus ukuran subgrup yang diukur itu adalah 4, dan karakteristik atau jenis kualitas yang akan dianalisis itu sebanyak 2 jenis. Ini kita bisa langsung run aja. Nah, ini bisa dilihat ya, kalau dia tuh gambar peta kendalinya seperti ini, dan bisa dilihat juga untuk operating temperature-nya itu nilainya 75,75 dan 77,75, dan noise level-nya itu 29,85. Dan untuk nomor 3, kita beralih ke nomor 3. Sebuah penelitian dilakukan untuk mengetahui hubungan antara durasi tidur dalam jam dan tingkat stres seseorang. Dari sini ada datanya ya, dari durasi tidurnya berapa kali sampel diambil dan tingkat stresnya. Tentukan koefisien korelasi antara durasi tidur dan tingkat stres. Jelaskan apakah terdapat hubungan linear antara kedua variabel tersebut dan apakah hubungannya itu negatif atau positif. Kita bisa langsung ke studi lagi aja. Kemudian kita bisa masukin sintaksnya. Ini kita butuh install Nortos dulu untuk di nomor untuk di nomor 3 ini. Kita bisa kan dulu. Kita bisa lihat packages juga ya, dia udah berhasil terinstall atau belum. Oh, udah. Udah, kalau gitu kita bisa langsung bikin sintaks yang untuk uji normalitas atau melihat apakah datanya itu udah normal atau belum, dan korelasinya bagaimana dari kedua variabel itu. Ini kita masukin aja. Nah, ini uji normalitas dari soal 3 itu tadi ada variabel x itu durasi tidur, dan variabel y-nya itu adalah tingkat stres. Nah, ini dilihat bahwa p-value-nya itu 0,97, di mana dia itu lebih besar dari 0,05, artinya dia datanya itu udah normal. Dia tersebar dengan normal. Kemudian untuk yang data durasi tidur juga p-value-nya itu juga 0,2662, artinya dia datanya itu udah normal. Berarti dalam uji normalitas ini kedua variabel itu sudah normal. Kemudian untuk menguji korelasi antara kedua variabel itu, kita bisa memasukkan sintaks uji korelasi Pearson. Nah, ini kita bisa langsung run aja. Nah, di sini 0,12 ya, dia nilainya itu positif. Dia nilainya positif, dan untuk hubungannya apakah dia linear atau enggak, karena dia tadi nilainya positif, maka itu bisa menunjukkan bahwa korelasi antara kedua variabel itu tuh saling berhubungan dengan kuat gitu, karena dia nilainya positif. Nah, ini untuk melihat matriks plotnya. Nah, ini plotnya. Jadi, kalau semakin dia padat atau semakin dia mepet satu sama lain, itu artinya dia semakin berkorelasi, semakin berhubungan gitu. Nah, di sini juga dibuktikan juga ya dengan nilai COR-nya itu, bahwa nilainya itu positif 0,12. Artinya dia itu kedua variabel itu memiliki korelasi yang cukup kuat. Kalau misalnya dia negatif, itu dia korelasinya lemah gitu. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.